Benar nih, orang-orang yang dia gemuk seperti saya nih teman-teman nih berpotensi untuk mandul jauh lebih tinggi. Saya jawab ya teman-teman ya, ini berdasarkan dari pengalamanku sendiri. Aku waktu ke rumah sakit yang terakhir tuh teman-teman tuh, yang depannya S, belakangnya Jito. Anda udah paham maksudnya ya, ada rekam medisnya loh teman-teman semuanya. Dokter saya waktu itu kan nyuruh saya untuk bayi tabung, karena saya teratozospermia. Terus habis itu nggak selang beberapa lama, susternya yang menangani saya, ngecek tekanan darah dan semuanya, kolesterol diambil darah, gula dan lain-lain. Dan tahu dokter saya ngomong, si susternya ngomong apa? Pak, sebelum Bapak nih Pak, ada juga nih Pak yang sudah masuk di program bayi tabung. Wah, mohon maaf Pak ya, lebih gemuk daripada Bapak dan Ibu. Berarti itu sampai 100 kiloan. Hah? 100 kiloan? Iya, pasangan suami istri. Kalau saya waktu itu memang saya 101 kilo. Tapi itu dikasih tahu 100 kilo lebih teman-teman semuanya. Saya juga lebih sih, tapi cuma lebih 1 kilo. Nah, di situ saya akhirnya bertanya, "Suster, berarti orang gemuk nih lebih potensi buat mandul ya?" Jawabannya adalah, "Iya dong, Pak." Karena kenapa, Pak? Karena mohon maaf nih, Pak, orang gemuk hormonnya biasanya testosteron juga terganggu. Testosteron terganggu otomatis apa, Pak? Ya mohon maaf, Pak, kualitas cairan kesuburan pria juga bermasalah. Orang gemuk biasanya nih kolesterol dan yang namanya gula darahnya juga biasanya lebih tinggi. Dan contohnya Bapak, ya waktu itu saya teman-teman 400 gula darah saya. Nah, di situ dikasih tahu kualitas cairan kesuburan pria itu juga ditentukan sama si hormon testosteron. Terus dikasih tahu lagi, istri Bapak mohon maaf nih, ini agak overweight. Waktu itu nggak gemuk-gemuk banget sih, istri saya cuma 60-an. Tinggi juga istri saya teman-teman. Cuman untuk kategori istri, wanita itu udah berlebih. Dan dikasih tahu itu juga mempengaruhi hormon estrogen. Hormon estrogen terganggu, makanya menstruasinya istri Bapak dan Bapak, istri Bapak terkena PCWS. Karena kenapa? Estrogen terganggu, menstruasi terganggu, pembuatan sel telur setiap bulan juga terganggu atau PCOS atau bisa dikatakan sel telur kecil-kecil. Oh alah gitu. Akhirnya disitulah teman-teman saya mulai kami berdua nih dua gempal, pasangan dua gempal mulai untuk diet teman-teman. Dan alhamdulillah berhasil teman-teman. Segala sesuatu kalau memang kita niatkan pasti berhasil. Tapi itu pun teman-teman terus terang nggak membuahkan akhirnya saya punya anak. Akhirnya saya cari solusi lain selain saya diet, tetap diet pentingnya. Saya sambil konsumsi herbal khusus yang memang vitamin yang benar-benar mensupport untuk kehamilan. Akhirnya apa? Istri saya dan saya bisa turun berat badan, ditambah lagi penyakit kita juga beres. Dan di bulan ketiga kita konsumsi, alhamdulillah teman-teman istriku pun akhirnya berhasil hamil. Padahal dulu mandulnya sampai 4 tahun loh teman-teman semuanya. Kebayang gak sih teman-teman? Buat teman-teman yang mau tahu, biar nanti kalian gak bilang saya omon-omon, klik aja di bio, ngobrol di WA bersama saya. Saya akan tunjukin rekam medis saya dan saya akan tunjukin bagaimana caranya saya bisa program kehamilan, bisa punya anak tanpa bayi tabung, tanpa operasi apapun dan alhamdulillah saya pun berhasil.